Oke. Apakah oh, Masya Allah ya. Halo, Bunda Prilly dari Depok. Masya Allah ya. Ada Bunda Nida dari Bandung. Ada Bunda Tri dari mana? Oh, ada Bunda Santi dari Bandung Barat. Masya Allah ya. Ada Bunda Yanti dari Tasikmalaya. Ada Bunda Sinta dari Cimahi. Masya Allah. Wah, ada Bunda Meila nih ya dari Bogor. Ada Bunda Gita dari Bandung. Masya Allah ya, luar biasa nih. Bagi sahabat El Hasna yang sudah bergabung, pastikan audionya sudah diklik dan terhubung ya. Insya Allah supaya sharing online kita semakin Allah berkahi, kita akan mendengarkan tilawah terlebih dahulu dari salah satu sahabat kita, yaitu Teh Anissa Wardani Putri. Mangga kami persilakan waktunya, Teh Warda. Bismillah, cek suaranya masuk, Kak Egi. Alhamdulillah, jelas Teh Warda. Alhamdulillah. Untuk para bunda yang mau ikut menyimak juga, boleh dibuka Quran Surat Luqman, surat ke-31, di ayat 13 dan 14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق Allahul Azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair. Masya Allah, jazakillah khair Teh Warda. Wah, senang banget nih. Karena Alhamdulillah sudah ada sekitar 39 orang yang telah bergabung malam hari ini. Saya mau coba sapa dulu nih ya, sahabat El Hasna yang sudah bergabung. Di sini ada Bunda Aulia. Halo, Assalamualaikum Bunda Aulia. Halo, Assalamualaikum Bunda Aulia. Bisa mendengar suara Egi? Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Bunda Aulia malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Bunda menyimak dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Dari Bandung, dari Cibiru. Dari Bandung ya? Wah. Yes. Kalau boleh tahu nih, Bunda Aulia kenapa sih pengen ikut seminar malam hari ini gitu? Mungkin apa sih yang Bunda rasakan sebagai seorang istri atau mungkin sebagai seorang ibu gitu ya? Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bunda Aulia? Pengen ikutan banget karena kadang ada kebingungan sebagai orang tua baru dan istri juga, gimana ngebagi waktu antara suami dan anak yang kadang ngedistract kita jadi ibu baru tuh nggak kurang konsen gitu ngurus anak tuh. Jadi kadang kerasa kayak aku ada sama anak tapi kurang mindfulness-nya tuh nggak ada gitu. Karena kepikiran, aduh suami belum apa nih, dan pekerjaan yang lainnya gitu. Gitu sih. Masya Allah. Bunda Aulia kalau boleh tahu sekarang anaknya usia berapa nih? Usia 9 bulan. Wah, Masya Allah ya. Jadi benar-benar baru transformasi ke peran yang baru ya, yang Masya Allah ya, mulia banget ya Allah, Masya Allah. Yeah. Oke, selamat menyimak Bunda Aulia ya. Terima kasih.
Nah, di sini Egi mau sapa lagi nih. Ada Bunda Meila. Halo, Assalamualaikum Bunda Meila. Halo, Assalamualaikum Bunda Meila. Halo, Waalaikumsalam. Peggy kedengeran? Alhamdulillah kedengeran. Iya, Teh Meila, kalau boleh tahu nyimak dari daerah mana nih? dari Bogor, Peggy. Dari Bogor ya. Nah, Ya, sekarang aktivitasnya banyak di dalam rumah atau di luar rumah nih kalau boleh tahu? alhamdulillah full di rumah. Gitu, baik ya, Masya Allah ya. Nah, kenapa sih mungkin bisa sharing nih sama kita, kenapa sih Teh Meila mau ikut seminar malam hari ini? Kenapa tuh gitu ya? Apa sih yang bikin Teh Meila akhirnya memutuskan untuk ikut Zoom malam hari ini? Iya, alhamdulillah Peggy. Saya sekarang sedang mengandung. Insya Allah kan sebentar lagi mau jadi ibu, jadi pengen tahu dulu nih gitu. Nanti setelah jadi ibu kayak gimana ya gitu, terus apa aja yang harus dipersiapkan dari segi mental dan sebagainya. Makanya tertarik banget buat ikutan. Gitu Masya Teh. Allah. Terima kasih, selamat menyimak Teh Mela ya. Semoga malam hari ini bisa kasih banyak kebaikan nih untuk Teh Mela dan sahabat El Hasna semuanya. Masya Allah ya. Wah, Iya, udah gak sabar banget nih ya, sahabat El Hasna. Karena mungkin buat sebagian orang malam hari ini waktunya istirahat ya. Tapi luar biasanya gitu ya, Egi dipertemukan malam hari ini dengan ibu-ibu tangguh dan luar biasa yang waktu refreshingnya malah dipakai untuk upgrading diri, Masya Allah nih. Insya Allah Egi juga izin belajar banyak nih ya dari sahabat El Hasna semua. Dan Alhamdulillah gitu ya, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya malam hari ini. Di sini ada Teh Manda, kita coba sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Teh Manda. Waalaikumsalam, Teh Egi. Teh Manda, gimana kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Teh Manda, mungkin banyak banget nih sahabat El Hasna yang penasaran gitu ya. Sekarang Teh Manda ini aktivitasnya apa, kemudian tinggalnya sekarang di mana gitu. Mungkin Teh Manda bisa cerita nih sama kita gitu. Sekarang, Alhamdulillah aktivitasnya sedang menjadi ini ya, apa sih? Menjadi madrasah gitu di rumah. Jadi guru di rumah, kemudian mendampingi seorang mujahid, berarti sama sedang mengandung juga. Jadi ya kayak gitu. Terus sekarang tinggalnya di Bandung domisilinya. Masya Allah. Ya berarti sekarang anak ketiga ya Teh ya? Insya Allah. Masya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ya Allah, Masya Allah ya, sedang hamil tapi meluangkan waktunya nih untuk sharing malam hari ini. Jadi pastikan sahabat El Hasna semua menyimak sampai akhir ya. Karena insya Allah bagi sahabat El Hasna yang nantinya mencatat dan membuat review yang paling menarik akan ada door prize menarik ya yang sayang banget buat sahabat El Hasna lewatin. Dan sharing online malam ini didukung oleh El Hasna Hijab Indonesia, Movement ID, Sakinah Ta'aruf, Sakinah Tahfiz, Komunitas Baby Bandung, dan Katamuya. Nah, kita udah gak sabar banget nih ya pengen denger nih sharing ilmu dari Teh Manda nih Teh Manda ya. Jadi kayaknya langsung aja supaya para bunda dan para ibu-ibu luar biasa ini bisa langsung menyimak nih apa yang akan disampaikan oleh Teh Manda. Ya siap Teh Egi, makasih ya Teh Egi. Sama-sama Teh Manda. Kita sebelumnya kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul lazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb penggenggam jiwa-jiwa manusia, Rabb yang mengatur segala ketata aturan yang ada di langit dan ada di bumi, yang memperjalankan kita sampai hari ini menjalankan peran-peran kita, mungkin peran menjadi istri, peran menjadi ibu, peran menjadi
wanita yang tangguh di luar sana, peran untuk mempersiapkan diri menjadi wanita-wanita pendamping para mujahid gitu. Yang tidak mungkin kita diperjalankan sampai saat ini kalau bukan atas kasih sayang Allah gitu. Kemudian sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah iman dan Islam, kenikmatan iman dan Islam hadir di dalam hati kita, hadir di dalam rumah-rumah kita, hadir di dalam kamar kita, hadir di dalam lingkungan kita semua, dan berkat para pejuangnya yang mengikuti yang setia kepada Rasulullah, kepada para istrinya, kepada para keluarganya, para sahabatnya juga pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita tergolong menjadi umat-umat yang diberikan syafaat di hari akhir nanti. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teteh-teteh semuanya. Di sini saya akan mencoba sharing mungkin ya, karena luar biasa di sini saya lihat peserta-peserta yang ada di sini tuh wah luar biasa. Saya ada yang kenal, ada yang mungkin ada yang tidak kenal, mungkin ada yang saya kenal, mungkin ada yang saya kenal betul, dan itu luar biasa. Ada motivator saya, ada guru saya, ada partner berjuang saya, ada teman-teman saya yang luar biasa yang sampai saat ini mendampingi saya gitu. Jadi mohon maaf atas kekurangan saya dalam sharing kali ini gitu, karena kita juga sama-sama ingin memastikan untuk menjadi istri dan ibu yang baik gitu di hadapan Allah. Nah, sekarang kita mulai dulu nih. Kan kita sekarang judulnya itu mindfulness menjadi ibu gitu. Sekarang mau polling dulu nih teteh-teteh, bunda-bunda. Bisa ada ini nggak lagi kita polling dulu nih sama. Oh iya, boleh banget Teh Manda. Ya. Oke, nah buat sahabat El Hasna boleh banget dipilih ya polling yang muncul di layar ya. Oke. Nah, bunda-bunda bisa pilih tuh kira-kira sebelum kita mulai, kita masuk ke dalam materinya, apakah kita pernah merasa bahwa ketika kita ditimpa ujian, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita sedang ada masalah bersama suami, apakah itu membuat ketika kita terzolimi, sakit hati, apakah pernah kita merasa menderita gitu? Kemudian ada polling selanjutnya nggak, Teh Egi? Oke, nanti akan dibantu sama Teh Indri. Nah, sudah muncul ya pertanyaan kedua. Apakah saat ini Anda bahagia? Saat ini Anda bahagia. Kenapa sih pertanyaannya dari menderita kok bahagia gitu? Mungkin kita akan jawab gitu karena menderita dan bahagia itu saling bersandingan gitu. Jadi kenapa bahagia? Kita bakal cek gitu di sini apakah benar-benar nih kita, kalau misalnya teteh-teteh tadi submit yang apa sih? Iya menderita, iya tidak menderita misalnya. Nah, kita cek juga apakah saat ini kita sedang berbahagia gitu. Kita masuk ke dalam materinya. Nah, sebelum masuk kepada 5 hal yang membuat kita menderita, pasti ada hal-hal yang mungkin saat ini ya, studi kasus pada saat ini, mungkin atau kita sedang merasakan gitu, pada saat ini banyak ibu yang merasa sedang kelelahan berlebih,
Kemudian banyak ibu atau calon ibu yang merasa kurang motivasi. Misalnya ketika saat capek di rumah, ngurus anak, ngurus suami, kemudian ada misalnya ketika suami tidak peka misalnya, terus kita langsung merasa, aku kok nggak dikasih motivasi sih, aku kan capek, aku kan lelah, aku kan udah melakukan segala hal gitu. Kemudian ketika kita mendapatkan ujian, apa sih, kelelahan, banyak, kemudian kita merasa terlalu menumpuk masalah, terlalu banyak amanah, kemudian terlalu banyak masalah, apapun gitu, kondisi, apa sih, tidak peduli situasi pada saat ini, kondisi saat ini, pasti kita akan merasa menderita. Mungkin sebenarnya pengen cross check, bener nggak sih kita, bener nggak kalau misalnya bunda-bunda di sini ngerasa menderita nggak sih kalau misalnya ada di kondisi tersebut, kayak gitu. Cuman kita tanya aja ke dalam hati kita, apakah misalnya ketika kita lagi bucin-bucinnya nih sama suami, kemudian suami tiba-tiba ngediamin kita, nah apakah kita menderita nggak ya? Misalnya cek, kalau misalnya jawabannya yang tadi enggak menderita, padahal misalnya ketika didiemin sama suami atau misalnya suaminya bete, kita nangis gitu sepanjang malam gitu. Kemudian ketika kita tidak merasa menderita mengurus anak, kemudian kita mengurus rumah tangga, mengurus anak, terus kita merasa kelelahan. Nah, apakah kelelahan itu membuat kita menderita? Nah, kita di sini akan lihat gitu, 5 hal sebelum kita masuk ke dalam mindfulness gitu ya. Intinya kita juga harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya 5 hal yang membuat kita menderita gitu. Di sini ada trio magic nih. Trio magic ini tuh keren banget. Kerennya itu bisa ngerasa bisa membuat kita menderita gitu. Nah, trio yang pertama ini yaitu menyesali masa lalu gitu. Pernah nggak bunda-bunda di sini pada saat ini, hari ini, merasa menyesali masa lalu? Seperti kayak misalnya kita mau tidur aja nih, ketika tidur berarti auto waktunya overthinking gitu. Berarti kadang pernah merasa kayak gini nggak sih kalau misalnya kita mau tidur atau kita sedang melamun gitu? Kenapa ya aku milih kayak gini, padahal kan kalau misalnya aku milih kayak gitu pasti gak akan kayak gini. Atau misalnya kenapa ya aku milih menikah muda, padahal kalau misalnya dulu aku nggak milih nikah muda, mungkin sekarang aku jadi wanita karir. Atau misalnya pilihan-pilihan lain yang bisa membuat kita menyesali gitu akan masa lalu. Kemudian yang kedua, tidak terima dengan kondisi saat ini gitu. Selalu menyalahkan, selalu merasa kenapa sih hari ini kayak gini? Kenapa sih hari ini melelahkan? Kenapa sih hari ini tidak ada yang mengerti? Kenapa sih hari ini selalu menyalahkan hari ini gitu? Tidak terima dengan kondisi saat ini, kondisi di mana kita diperjalankan oleh Allah sampai ada di titik ini gitu. Mungkin enggak ya gitu. Kita coba malam ini tanya gitu ke dalam hati kita, sama-sama muhasabah. Mungkin enggak bunda-bunda aja, mungkin pertanyaan ini Manda lontarkan untuk Manda sendiri gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ini triple magic ini nih, mengkhawatirkan masa depan gitu. Kadang kita suka overthinking sama masa depan. Nanti gimana ya kalau misalnya ketika misalnya mengandung nih, nanti gimana ya kalau melahirkan, nanti gimana ya aku takut normal, takut dijahit, aku takut sesar, aku takut berbagai gitu. Aku takut misalnya anaknya begini begitu, kemudian aku takut ketika aku memiliki anak, kemudian di luar sana pasti banyak banget yang berpikir bahwa
kita bahwa kamu nggak cocok gitu, kamu tidak pantas menjadi ibu gitu. Padahal sebetulnya kamulah yang selalu menjadi nomor satu gitu. Jadi kita tekankan ketika kita tidak menerima dengan mengkhawatirkan masa depan, apalagi itu tentang anak misalnya, pasti semua akan merasa, pasti semua akan berpikir bahwa kamu tidak pantas menjadi ibu gitu. Padahal bagi anakmu, kamulah yang selalu menjadi nomor satu gitu. Kemudian kita cek lagi yang keempat, tidak bisa memaafkan. Nah, tidak bisa memaafkan itu entah diri sendiri, orang lain, bahkan yang menciptakannya gitu. Ketika kita tidak bisa, contoh yang pertama, misalnya tidak bisa memaafkan diri sendiri, selalu menyesali, aku kenapa sih harus memilih kayak gini, aku kenapa sih harus memilih kayak gitu, kemudian lanjut lagi overthinking, kenapa sih suami aku nggak peka, kenapa sih orang tuh nggak ngerti aku lagi ngerasain kayak gini loh gitu, kenapa sih, bahkan yang paling parah gitu, yang paling tidak bisa memaafkan itu tidak bisa memaafkan Allah gitu yang menciptakan kita. Selalu bertanya, kenapa sih harus aku gitu, kenapa sih ketika orang-orang di luar sana bisa menghadapi ujian dengan enjoy aja, ketika di luar sana bisa mempunyai finansial yang aman gitu, yang tentram, ketika di sana sudah memiliki anak, ketika di sana orang-orang anaknya anaknya mungkin terlihat pintar, atau misalnya kenapa anak ini, jadi kita menyalahkan siapa, menyalahkan Allah gitu, selalu bertanya kenapa sih, kenapa harus aku gitu. Padahal kan kata Allah apa, pasti kan teteh-teteh juga udah bunda-bunda pasti tahu ya, kata Allah ketika kita nanya why me, pasti jawabannya kata Allah why not, kenapa enggak gitu. Sekelas Rasulullah aja yang manusia paling mulia diujinya sebegitunya gitu, apalagi kita gitu ya, yang bukan siapa-siapa, yang luar biasa lah. Maksudnya kalau misalnya kita membandingkan atau kita berpikir ketika kita menyalahkan Allah, kita berkaca kepada masa lalu, kita berkaca kepada Ibunda Khadijah gitu, yang luar biasa mendampingi Rasulullah Muhammad sampai kemenangan Islam, sampai anak-anaknya tumbuh lalu berkembang menjadi wanita-wanita dan pria-pria yang terbaik gitu. Nah, kita lanjut lagi yang kelima, terlalu mendengarkan komentar orang lain. Nah, gimana nih bunda-bunda kalau misalnya yang kelima ini nih, pasti pernah ya, maksudnya termasuk pada diri sendiri gitu, kayak kita tuh selalu meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain gitu, atau misalnya pada saat ini mah selalu meletakkan kebahagiaan kita pada postingan Instagram orang lain gitu. Ketika misalnya ada orang yang posting tentang anaknya, tentang suaminya, keluarganya yang lengkap, misalnya kecukupan harta atau segala macam, jadi kita kan selalu merasa ingin menuntut kan. Misalnya ketika melihat suami orang yang romantis, pasti kita akan berkaca, kenapa sih suami aku nggak romantis gitu. Dan pada akhirnya apa? Kita akan menuntut suami kita gitu. Lalu ketika misalnya kita melihat anak orang lain misalnya diposting di sosmed, udah bisa jalan, udah bisa duduk, makannya lahap, gendut, kemudian kita meletakkan kebahagiaan dengan postingan itu gitu, langsung kita berpikir gitu, sih anak aku susah banget jalannya, kenapa sih susah banget makannya, kenapa sih kok belum bisa duduk, kenapa sih gitu. Padahal kunci meraih kebahagiaan itu kan, meraih kebahagiaan bersama anak itu adalah mencintai mereka tanpa syarat gitu kan. Kalau misalnya mencintai tanpa syarat, otomatis nggak ada syarat lagi, dan
kita tidak akan mungkin pernah mempush anak kita atau mempressure. Pasti teteh-teteh pernah nih, bunda-bunda pernah nggak ngerasain kalau misalnya misalnya kita ketika meletakkan kebahagiaan pada mulut orang lain ya, misalnya ada seseorang yang bilang A, B, C, D gitu, kemudian kita merasa kok aku enggak ya, terus kita tanpa disadari kita mempressure lingkungan kita biar gimana caranya biar sama gitu sama perkataan mereka atau postingan mereka gitu, mempressure kayak ke suami misalnya, kamu tuh harusnya romantis dong, kayak si A, kamu tuh harusnya gini dong, harusnya gitu dong, aku kan ingin diperlakukan seperti itu, jadinya menuntut gitu. Kemudian kepada anak kita jadinya terus mempressure yang pada akhirnya kita nggak bisa menentukan apakah anak kita bahagia atau enggak gitu. Nah selanjutnya kan udah ada nih 5 hal yang membuat kita menderita, itu cek aja kira-kira bener nggak ya membuat bunda-bunda atau calon bunda menderita. Kemudian kita next selanjutnya. Nah berarti kan ketika ada hal yang membuat menderita, barulah pasti ada obatnya gitu. Nggak mungkin kan ketika sakit tidak ada obatnya gitu. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu ujian tanpa ada kuncinya. Nggak mungkin Allah menggembok pintu tanpa ada kuncinya gitu. Sekarang kita lihat obatnya. Kita akan masuk ke dalam ruang mindfulness. Nah, di sini teteh-teteh, bunda-bunda, calon bunda berbicara mindfulness gitu. Apa sih mindfulness? Apakah hanya bahasa kekinian gitu, mindfulness gitu. Sedangkan ketika kita berbicara tentang mindfulness, bahasa psikologi itu mindfulness itu bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan atau pikiran yang tenang pada saat hari ini gitu. Otomatis ketika kita muslim gitu dan mindfulness yang paling paripurna gitu, kunci utama dari mindfulness itu adalah khusyuk teteh-teteh, khusyuk bunda-bunda gitu. Jadi kita jangan terlalu memikirkan hal yang kemarin, hal yang masa depan gitu, yang membuat kita lupa menikmati, lupa mensyukuri gitu, lupa melakukan yang terbaik untuk hari ini gitu. Kayak misalnya, pernah nggak teteh-teteh atau bunda-bunda atau calon bunda bangun tidur, kemudian baca doa, kemudian menikmati atau bersyukur dulu, alhamdulillah ya Allah aku dikasih waktu, dikasih umur lagi untuk bangun. Kemudian pernah nggak menghirup udara bangun pagi gitu? Itu kan sesuatu hal yang mungkin sepele gitu ya, aduh lebay banget gitu kata. Kalau misalnya dipraktekin gitu, bangun baca doa, kemudian menghirup udara segar, itu kan kayak drama gitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah konsep mindfulness gitu. Bagaimana kita mensyukuri apa yang terjadi hari ini, kemudian memaksimalkan apa yang hari ini terjadi, kemudian melakukan yang terbaik untuk hari ini. Misalnya, atau kita boleh misalnya melakukan perencanaan. Kalau misalnya tadi ya kita lihat di hal yang bisa menderita bahwa kita terlalu mengkhawatirkan masa depan misalnya. Kita boleh melakukan perencanaan, visi, misi, kemudian boleh semuanya itu kita lakukan, tapi kita nggak boleh melamun gitu. Kita fokus. Kita sekarang lagi ngapain nih? Berarti nih sekarang ini kita nih teteh-teteh, bunda-bunda, calon bunda kan sedang webinar nih. Apakah bener nggak sih lagi webinar atau kayak aduh ngecek kanan kiri anak kebangun nggak ya, atau lu di luar, atau lagi ada yang lagi pesan sambil pesan Gojek nih, pesan GoFood gitu, kayak aduh ini kayak sambil dengerin webinar kayak udah belum ya datang ngecekin kayak nge-trackin apa sih GoFood-nya gitu. Nah kemudian yang tadi kita boleh merenungkan masa lalu,
kita boleh menjadikan masa lalu, memandang masa lalu sebagai muhasabah gitu. Tapi ketika kita terlalu fokus melihat masa lalu, sehingga kita terlalu melihat spion gitu. Nah, ini contoh dari mindfulness mindful apakah tetap bisa fokus gitu ketika anak-anak datang gitu, bisa tetap bersyukur bahwa sekarang anak-anak Allah jalankan ke sini, kemudian mau mulai mengkotak-atik komputer gitu, apa nih kira-kira yang akan Manda lakuin gitu. Tapi tetap di sini kita ada konsep sadar utuh, hadir penuh gitu. Enggak. Ya. Lagi apa? Ini Bunda lagi ngomong, lagi bicara. Boleh ayah dulu? Enggak. Oh, katanya Dede juga mau di sini. Ini, nah boleh. Dede mau di sini. Iya. Nah, kemudian yang tadi iya satu. Terus kemudian kita lihat lagi di sini ya, bunda-bunda tolong tekenin sadar utuh, hadir penuh gitu. Kemudian kita di sini khusyuk. Ada surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Boleh lewat dulu katanya. Tetap mindful ya, bunda-bunda. Tetap hadir utuh, sadar penuh hadir utuh. Yang tadi boleh iklan dulu. Itu kan namanya ujian ya. Nah, di situ diuji bagaimana Manda bisa tetap mindful sama webinarnya gitu. Tetap hadir, sadar utuh, hadir penuh gitu. Kita lanjut lagi. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang terganggu. Kemudian di sini ketika kita mencari-cari, nah ada salah satu contoh sumber ketidakbahagiaan nih. Kalau misalnya teteh-teteh, bunda-bunda, calon bunda tadi memilih apakah saat ini saya sedang bahagia, nah coba kita cek aja ya gitu. Contoh salah satu sumber ketidakbahagiaan. Misalnya kita lagi main sama anak, terus ingat cucian gitu. Terus ketika kita nyuci, ingat masalah dengan suami, pernah nggak kayak gitu? Kayaknya bukan itu jadi hal yang jadi hal yang universal banget gitu ya. Pasti kayak misalnya lagi nyuapin, ingat apa, atau bahkan yang paling paripurna dari mindfulness ini kan tadi ngomongin khusyuk ya. Ketika kita ngomongin khusyuk, terus jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah di sini itu Allah itu ngasih waktu untuk kita meditasi. Kan di sini ketika kita melihat konsep mindfulness keluar gitu pada keumuman, di luar sana banyak banget cara-cara, metode-metode meditasi yang gimana caranya kita tuh bisa mindfulness, dan alhamdulillah gitu kita luar biasa muslim dikasih waktu untuk mindful sama Allah gitu, dikasih waktu cara meditasi terbaik sehingga sholat ini dijadikan penelitian yang dilakukan di kalau nggak salah nih ya di Turki, bahwa sholat ini adalah meditasi paripurna untuk bisa mindfulness gitu. Tapi lagi nih gitu. Jadi sholat adalah level tertinggi, sholat adalah meditasi terbaik untuk mencapai ketenangan yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Jadi ketika kita dikasih waktu nih 5 waktu sama Allah, 10-15 menit aja untuk mindful gitu, untuk mencapai ketenangan yang paling tinggi gitu. Kita nggak usah capek-capek ikutan les meditasi gitu berjuta-juta dengan harga yang mahal hanya untuk mencapai ketenangan tertinggi. Sedangkan Allah udah ngasih waktu kita
5 kali sehari untuk mencapai ketenangan tertinggi gitu. Tapi lagi nih, bahkan lagi sholat pun kita ingat kunci gitu bunda-bunda, ya nggak sih? Kalau misalnya lagi sholat ingat kunci, tiba-tiba Allahu Akbar, tadi tuh kunci lupa nyimpen di mana, terus tiba-tiba kalau lagi sholat keinget kan gitu. Terus lagi sholat keinget tiba-tiba anak nangis nih, terus langsung jatuh nggak ya, misalnya aduh tadi udah ngasih bantal belum ya dipikirin, itu lagi sedang meditasi untuk mencapai ketenangan tertinggi loh bunda-bunda gitu. Terus kita tidak mindful gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Itu adalah salah satu contoh nih ya, sumber ketidakbahagiaan gitu. Nah, berarti kita cek apakah kita sudah benar-benar bahagia gitu. Ketika kita sedang tidak khusyuk. Khusyuk itu adalah kunci utama pada mindfulness gitu. Melakukan sesuatu kayak misalnya nih contohnya kita atau kita ya next lagi bener. Nah, di sini nih otak kita terlatih untuk menciptakan penderitaan kita sendiri nih. Jadi otak kita terlatih untuk menciptakan penderitaan kita sendiri. Kenapa ya gitu? Coba boleh ke slide. Nah, contoh pertama. Nih, kenapa contohnya langsung disimpan gitu di slide gitu ya, di ininya. Contoh pertama, lagi diem aja, kita overthinking mikirin sesuatu yang menakutkan, padahal belum tentu terjadi, atau mikirin masa lalu, kenapa ya dulu kayak gini, kenapa ya jadi aja kayak gini. Nah, pada akhirnya kita menderita pada saat itu dan detik itu, sokotan, pokoknya auto itu udah pasti gitu. Kayak misalnya kita overthinking mikirin sesuatu yang menakutkan, nakutin masa depan, nakutin masa lalu, selalu menyesali masa lalu gitu. Kenapa gini, kenapa gitu? Pasti akhirnya kita menderita yang akhirnya menyesal gitu. Nah, itu salah satu yang membuat kita akhirnya menderita, dan itu pasti kita dapatkan pada saat itu dan detik itu. Nah, kemudian contoh kedua nih, bermain HP saat bersama orang penting. Nih, kalau misalnya ngomongin orang penting, kira-kira siapa nih yang orang penting buat bunda-bunda, buat calon bunda? Apakah misalnya klien kita, atau misalnya bos kita, orang penting nih ya, atau misalnya siapa ya yang kita anggap penting gitu, kita hadir raganya, tidak jiwanya. Dan orang penting itu yang pertama adalah suami kita gitu. Pernah nggak sih kita sedang ada di kasur gitu berdua, atau misalnya bersama anak, kita sama-sama main HP nih, atau bahkan mungkin beda ruangan tapi chat-chatan gitu, hadir raganya tidak dengan jiwanya. Atau yang kedua, orang penting itu adalah anak kita, Masya Allah. Jadi mungkin di sini kita bisa ngecek gitu, ketika kita sedang bermain bersama anak kita, kemudian kita mendampingi anak kita gitu, mendampingi, ikut bersama main Lego, ikut main, kemudian ikut tertawa, ikutin. Tapi terkadang kita mendampingi mereka, tapi kita tidak sedang bersama mereka gitu. Kita jauh di mana? Jauh di tempat itu. Kita mungkin ada di kamar mandi. Jiwa kita sedang ada di kamar mandi. Mungkin jiwa kita sedang ada di dapur. Mungkin jiwa kita sedang ada di kantornya suami. Misalnya mikirin suami di kantor, atau sedang sedang ada di coffee shop, mungkin sedang ada di restoran, mungkin hadir raganya, tidak hadir jiwanya gitu. Jadi kita next. Nah, ini mungkin mengagetkan ya bunda-bunda, karena multitasking. Kenapa multitasking menurunkan produktivitas 30-80%? Padahal multitasking itu adalah fitrah kita. Ya,
sepakat banget gitu kalau multitasking itu adalah fitrah kita sebagai perempuan. Karena kalau misalnya laki-laki itu single tasking, kalau laki-laki itu ketika mencuci baju akan melihat cucian, akan meskipun pakai mesin cuci akan memutar cucian, kemudian akan melihat putaran cucian gitu, nggak peduli masakan gosong, nggak peduli anak nangis. Kalau misalnya ya tolong bentar kan lagi nyuci, nah itu namanya single tasking. Kalau kita multitasking, tapi di sini multitasking itu kan bisa artinya bisa melakukan pekerjaan dalam satu waktu gitu. Nah, kita lihat nih multitasking kita gitu. Kita sedang bermain bersama anak sambil masak. Nah, bunda-bunda pasti ini pernah banget gitu. Atau nih misalnya kita sedang mengerjakan tugas misalnya sambil masak, atau kita sedang ngerjain orderan misalnya sambil masak, atau apapun lah itu, kita sedang mencuci sambil masak misalnya kayak gitu. Itu pasti pekerjaan kita banget kan ya sehari-hari. Nah, ketika kita bermain, atau contohnya di sini kita kan sedang bermain bersama anak sambil masak, apakah kita pada saat bermain sama anak bisa melakukan keduanya? Bisa kan begitu? Jawabannya pasti bisa. Apakah kita bermain bersama anak terus kemudian sambil masak, masakannya jadi gosong? Enggak kan ya, pasti bakalan jadi gitu. Semua yang kita lakukan dengan multitasking itu pasti akan tetap baik gitu. Nah, cuman kita cek aja nih, kita sambil bermain bersama anak ya, kemudian kepikiran dong kita lagi masak ayam, kemudian kita main sama anak, terus pasti pas lagi main sama anak kepikiran dong untuk, aduh udah matang belum ya, udah dibalikin belum ya, udah gimana gitu, aduh takut gosong atau gimana, yang pada akhirnya kita akan mengecek ke dapur untuk membalikkan makanan, kita akan mengecek melihat kompor apa kebesaran atau kekecilan. Nah, ketika kita berpindah dari ruangan bermain anak ke dapur itu nah perpindahan itu menurunkan fokus kita sebesar 30% bunda-bunda. 30%. Jadi ketika kita dari dapur terus balik lagi ke tempat main anak, apakah sama jiwanya sama sebelum kita benar-benar main sama anak gitu? Jadi kayaknya nggak apa-apa loh bunda, sesekali gitu kita boleh dong sesekali kita mungkin nggak nyuci dulu gitu, kita pengen pure main sama anak gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya sesekali kita order makanan online, soalnya malam itu ingin mempersiapkan rumah yang rapi untuk suami karena suami mau pulang, ingin dandan misalnya, ingin cantik gitu, kemudian aduh nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa deh pesan makanan online, soalnya waktu untuk aku masak sebelum suami pulang mau aku pakai buat luluran misalnya kayak gitu, boleh nggak? Boleh banget kan gitu, boleh kok gitu. Jadi kita itu selalu melabeli diri bahwa kita itu adalah multitasking. Kita sebagai wanita selalu melabeli diri bahwa kita berada di zona multitasking gitu, sehingga kita akan merasa selalu mendapatkan tekanan gitu. Kemudian ini yang kedua, kita sedang beres-beres rumah, ada WhatsApp, terus kemudian masuk, akhirnya kita ngecek dong gitu, ada WhatsApp, kemudian kita balas dulu, tiba-tiba ada notif Instagram, kita posting, kemudian ada yang komen misalnya kayak gitu, akhirnya kita buka Instagram, scroll atas, scroll bawah, hampir sejam nih, kira-kira males gak sih kita buat beres-beres rumahnya lagi gitu kan, jadi malas gitu ya. Nah ini contoh kedua ini adalah menurunkan fokus kita, menurunkan produktivitas kita sebesar 80% gitu. Jadi 30% sampai 80% itu memang real gitu.
kayak gitu. Kemudian kita next lagi. Nah, gimana nih yang beraktivitas di luar gitu, aku working mom, atau misalnya aku belum menikah, aku sedang bekerja, aku sedang meninggalkan rumah, pokoknya nggak di dalam rumah nih. Contohnya banyak orang ketika bekerja tapi pikirannya ke rumah, sedang bekerja tapi sibuk scroll sosial media, buka YouTube, raganya hadir di depan komputer tapi jiwanya tidak di sana. Kayak misalnya ketika kita memilih, bunda-bunda nih memilih untuk menjadi working mom misalnya di luar rumah, kemudian otomatis kita akan sangat dan amat mengambil konsekuensi kan, berarti kan kita akan mengkondisikan dengan siapa anak kita dititipkan, kemudian kita udah pompa ASI, kemudian kita udah menyiapkan MPASI-nya, makanannya, kemudian kita udah siap lahir batin nih, maksudnya sudah menyiapkan diri bahwa kita memilih untuk menjadi working mom misalnya kayak gitu. Tapi pada akhirnya ketika kita sedang di luar, ketika kita sedang di kantor, kita tidak di rumah, pasti pikiran ke rumah gitu. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya kita dikasih waktu 8 jam untuk bekerja, sedangkan efektif waktunya itu hanya 3 jam gitu. Artinya kan di sana menurunkan 30% sampai 80%. Di situ udah pasti artinya kita sedang tidak mindful gitu, tidak khusyuk, tidak mindful gitu, tidak hadir utuh, sadar penuh gitu. Kemudian kita next lagi. Yang kedua nih, qanaah, kunci obat yang kedua untuk menghadapi 5 yang membuat kita menderita. Dan mindfulness di sini adalah qanaah, yaitu nampi. Kok nampi? Apa ya nampi gitu? Buat teteh-teteh, bunda-bunda atau Nerima itu. Iya, betul banget. Nampi itu bahasa Sunda teh, kakak-kakak, bunda-bunda. Jadi kalau misalnya bahasa Sunda, nampi itu kayak gini nih, tangan itu bener-bener gini gitu, kita nampi gitu. Nampi itu adalah bener-bener kita menerima gitu. Kan kalau misalnya nerima aja bisa ya udah nerima gitu. Tapi kalau misalnya bahasa nampi, qanaah di sini, kita menerima segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, baik yang sedang maupun yang akan terjadi gitu. Kita udah tahu nih konsekuensinya ketika kita akan menjadi istri, kita akan menjadi ibu, kita akan menjadi calon ibu, ketika kita akan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik. Kita nampi dengan segala kondisinya, kita akan nampi pada hari itu aku akan mendapatkan ujian apa, kita akan mendapatkan kondisi apa, kita akan mendapatkan cacian mungkin, makian mungkin, perkataan orang lain akan yang membuat kita sakit hati. Nah, kita nampinya yang gini gitu, nampi yang ya aku nampi gitu. Gimana ya? Mungkin teteh-teteh, bunda-bunda menerima yang, karena kalau misalnya orang Sunda nampi itu bener-bener gini gitu, ditampi gitu, kayak gitu. Jadi ditampi pisan ini segala ujian yang terjadi pada hidup kita, yang terjadi pada hidup kita saat ini dan yang akan terjadi kemudian. Kita merasa cukup apa yang hadir di dalam hidup kita gitu. Ya udah, aku hari ini bersuamikan dia, hari ini mempunyai anak ini, atau aku hari ini belum dikaruniai anak, aku hari ini belum menikah, aku hari ini sedang banyak kerjaan, aku hari ini lagi capek, aku hari ini lagi trimester 1, aku hari ini mau melahirkan. Tampi gitu, nampi, qanaah gitu. Berqanaah karena qanaah itu kerjaannya para nabi gitu, bunda-bunda. Yang luar biasa susah, sangat sulit gitu, sangat susah gitu. Karena kenyataannya, percaya atau tidak, ketika kita qanaah,
ketika kita qanaah yang full ya bunda-bunda, qanaah gitu. Kalau ketika kita qanaah artinya kita tidak akan bukain pintu itu. Itu ada kursinya teh, lewat sini boleh. Iya sok boleh lewat sini. Lewat depan belakang. Maaf ya bunda-bunda. Ada iklan lagi. Ketika kita qanaah maka percaya atau tidak kita tidak akan, jadi tubuh kita akan merespon qanaah tersebut sehingga tidak akan merasakan yang namanya kelelahan. Jadi oh iya ya mas, bener ya ternyata kenapa begitu kuatnya istri-istri para zaman Nabi, para zaman Rasul, begitu kuatnya para ibu zaman Nabi, zaman Rasul, karena mereka sudah qanaah, udah ada di level qanaah. Ketika ada di level qanaah artinya nanti artinya nggak akan merasakan kelelahan gitu, karena itu sudah ada di level tertinggi gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini kita lihat alurnya ya, alur dari qanaah gitu, alur dari nampi itu teh kayak gimana ya ini. Pertama, mengaku bahwa hari ini kita adalah calon ibu, mengaku hari ini kita adalah istri, mengaku hari ini kita adalah seorang ibu, mengaku hari ini kita adalah seseorang yang diandalkan di masyarakat, seseorang yang bermanfaat di masyarakat. Kemudian kita menerima, nanti mengaku, kemudian menerima. Contohnya, aku mengaku bersekolah di SMA A misalnya, maka akan nanti apa-apa yang ada di sekolah tersebut, baik aturannya, baik segala macamnya, karena tahu tujuannya ingin menjadi lulusan terbaik. Nah, sekarang kita calon ibu, kita seorang istri, kita seorang ibu, kita seorang anak, kemudian kita mempunyai tujuan kan, ingin menjadi ibu yang baik, ingin menjadi muslimah yang baik, ingin menjadi calon istri yang baik, bahkan yang terbaik gitu. Ketika kita sudah tahu tujuannya ingin menjadi yang terbaik, maka kita akan mengaku, kemudian akan menerima. Setelah mengaku, kemudian kita akan nampi apa-apa yang ada di dalam situ gitu. Akan nampi apa-apa yang ada, ketetapan yang ada ketika kita sedang menjadi istri, kita sedang menjadi ibu, kita sedang hari ini anak 1, anak 2, anak 3 sampai 11 mungkin, atau ketika kita mengaku hari ini aku belum mempunyai anak, artinya kita akan menerima bahwa kita belum memiliki anak gitu. Dan karena tahu kan tujuannya ingin menjadi lulus yang terbaik gitu. Jadi siapapun di sini insya Allah akan menjadi yang terbaik ketika alurnya mengaku kemudian menerima atau nampi gitu. Next selanjutnya. Yang ketiga, taslim, yaitu pasrah. Nah, ketika berbicara pasrah gitu, maka kita akan hanya mengenal konsep hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, konsep ini adalah konsep yang gak bisa didapetin oleh orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak melakukan step-step tadi gitu, step-step yang tadi mengakui, menerima, kemudian khusyuk yang pertama, kemudian konsep mengakui, kemudian menerima. Kita tidak akan mendapatkan konsep hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita nggak akan percaya bahwa kita akan ditolong Allah gitu. Yang masuk nih, ada pertanyaan yang masuk dari dari Teh Nida. Kita akan coba terhubung nih ya dengan Teh Nida. Halo, Assalamualaikum Teh Nida. Halo, Assalamualaikum Teh Nida. Teh Nida bisa dengar suara Egi?
Halo, Assalamualaikum Teh Nida. Waalaikumsalam. Masya Allah, Teh Nida. Kalau boleh tahu Teh Nida dari daerah mana nih? Dari Bandung. Dari Bandung ya? Iya. Bandung Timur, Utara, Barat atau mana nih? Selatan, Kopo. Oh, Selatan ya? Masya Allah. Berarti sedaerah nih Teh Nida ya, Masya Allah ya. Jangan-jangan tetangga lagi. Ya, Teh Nida mungkin mau Ya. langsung nanyain pertanyaannya gitu ya, langsung eksklusif nih ke Teh Manda, boleh banget? Oh iya. Mau tanya aja sih seputar kan kebetulan punya berbagai peran gitu ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak juga, sebagai dan lain-lain lah, pokoknya banyak ya. Saya jadi bingung. Ya, pokoknya salah satunya juga saya juga apa ya, kayak bukan mencari ya, lebih ke saya juga punya tujuan sendiri gitu untuk diri saya sendiri, kayak misalnya saya juga masih punya goals atau mimpi gitu. Nah, gimana gitu ya caranya untuk memanajemeni itu, kayak saya tuh ingin jadi ibu yang baik juga, tapi saya juga ingin tetap menjadi diri saya sendiri untuk punya goals untuk diri saya sendiri gitu. Pastinya kan harus memanajemeni secara emosinya gimana, terus energinya bagaimana. Ibaratkan untuk membagi-bagi satu nih menjadi berbagai peran yang banyak gitu. Nah, itu gimana ya biar tetap mindfulness, karena kan itu pekerjaannya banyak juga gitu di masing-masing. Nah, itu gimana? Teh Nida, kalau boleh tahu Teh Nida ini ibu dari satu anak ya? Kalau boleh Ya, tahu usianya berapa ya, nih Teh anaknya Teh Nida sekarang? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya Teh Nida ya. Kita akan simak nih jawabannya dari Teh Manda. Jadi gimana nih Teh Manda? Jadi Teh Nida ini adalah seorang ibu dari satu anak yang juga menghandle semua pekerjaan rumah dan harus mencari rezeki gitu ya. Gimana caranya agar bisa memanajemen emosi dan memanajemen energi supaya bisa tetap mengemban berbagai peran dengan optimal begitu mungkin Teh Manda. Ya, kalau yang tadi ya kita balik lagi, atau tadi kan Teh Nida juga katanya punya salah satu goals ya Teh Nida ya, yang ingin dicapai gitu dengan kondisi saat ini gitu. Nah, kita balikin lagi tadi, sudahkah Teh Nida khusyuk, sudahkah Teh Nida nampi dulu nih, aku sekarang Teh Nida sedang menjadi istri, menjadi ibu dengan satu orang anak, kemudian menghandle semua pekerjaan, atau misalnya dengan sendiri, sudahkah nampi dulu gitu, sudahkah mengakui dulu ya aku dengan berbagai pekerjaan, aku peran aku A, B, C, D, kemudian sudahkah nampi, kita cross check dulu, sudah benar-benar nampi belum dengan pekerjaan itu gitu, sudahkah nampi belum dengan peran saat ini, kemudian sudahkah memasrahkan, sudahkah, artinya kalau memasrahkan kan kita meminta pertolongan gitu sama Allah gitu, ya Allah, aku mempunyai berbagai peran dan aku pun mempunyai goals yang ingin aku capai gitu, yang mungkin ketika goals itu tidak tercapai, mungkin di kemudian hari aku akan mengalami penderitaan, yaitu menyesali masa lalu gitu, kenapa goals aku tidak tercapai gara-gara aku menikah dan punya anak kah, atau berbagai macam. Terus sudahkah belum Teh Nida berkomunikasi bersama suami, misalnya ayah, aku sebenarnya punya cita-cita ini loh, misalnya pengen apa gitu ya, goals-nya Teh Nida gitu. Sudahkah dikomunikasikan dengan suami gitu? Sudahkah berbicara dari hati ke hati? Mungkin saat ini beban itu ada di pundaknya Teh Nida, tapi ketika kita memiliki suami dan kita mengkomunikasikannya, kan suami itu adalah nahkodanya kita ya, nahkodanya bahtera kita. Kemudian pasti suami mempunyai strategi-strategi bagaimana menghadapi istri gitu, menghadapi, atau mungkin suami
belum tahu nih, aku tuh sebenarnya punya goals ini loh gitu. Gimana ya caranya manage-nya gitu. Karena ketika kita mengkomunikasikan, kalau misalnya kita udah ngomongin yang tadi nih, aku udah khusyuk, udah nampi dengan peran saat ini, udah pasrah meminta pertolongan kepada Allah gitu, yang bener-bener udah di ujung banget gitu nih, udah yang di ujung banget. Nah, baru kita komunikasikan bersama suami, atau komunikasikan mungkin ketika sudah bersama suami, komunikasikan dengan gimana ya, cara strategis yang lain. Mungkin aku harus keluar rumah, berarti aku harus mengkomunikasikan kepada misalnya orang tua untuk menitipkan anak gitu. Artinya ketika Allah menolong pun pasti orang tua diberikan orang tua yang ridho gitu, ridho untuk membantu atau mendampingi anak kita, bahkan mendidik anak kita gitu. Gimana Teh Nida? Apakah sudah terjawab, atau misalnya aduh belum gitu, atau misalnya emang belum berkomunikasi nih sama suami? Ya, alhamdulillah sudah terjawab semuanya, Teh. Makasih banyak. Dan kita sudah ada pertanyaan lagi nih Teh Manda. Boleh lanjut ya? Boleh. Masya Allah nih, para bunda sangat antusias ya untuk belajar malam hari ini, luar biasa sekali. Dan di sini ada Teh Yunia. Kita coba terhubung dengan Teh Yunia. Halo, Assalamualaikum Teh Yunia. Halo, Assalamualaikum Teh Yunia. Waalaikumsalam, maaf Teh. Masya Allah. Teh Yunia, apa kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah, baik. Masya Allah ya. Teh Yunia tahu informasi tentang seminar ini dari mana nih Teh, kalau boleh tahu? Dari Teh Elva. Oh, dari Teh Elva ya, Masya Allah ya. Iya. Nah, Teh Yunia mungkin mau nanya langsung nih sama Teh Manda secara eksklusif. Ya. Insya Allah kita akan bahas tuntas nih ya bersama Teh Manda. Ya, makasih Teh. Assalamualaikum Teh Manda. Waalaikumsalam Teh Yunia. Makasih ya Teh, ilmunya sangat bermanfaat dan banyak banget ternyata pertanyaan-pertanyaan tuh kejawab semua, termasuk tadi kayak kalau fitrahnya perempuan itu kan memang multitasking ya Teh, tapi kebanyakan juga ibu-ibu tuh bangga terhadap multitaskingnya sendiri. Dia bisa ngurus anak, kerjaan, dan kerjaan rumah dalam satu waktu. Tapi pada nyatanya kita itu ternyata mengurangi produktivitas itu sendiri. Padahal itu yang aku juga pikir sebelumnya bahwa itu jadi kebanggaan dan kebahagiaan aku, tapi ternyata merugikan juga kan. Mungkin jadi mudah pelupa atau gimana kan. Nah, pertanyaannya gimana biar kita itu biar bisa mendahulukan dulu sesuatu, biar kita saat bermain dengan anak tidak memikirkan hal yang lain, atau pada saat dengan suami tidak memikirkan hal rumah kerjaan. Nah, itu emang agak sulit sih ya Teh, dan mungkin ada saran mungkin Teh. Bagaimana cara mendahulukan gitu ya? Ya, yang prioritas, tapi tapi yang lainnya juga beres, ngerti gak sih? Iya. Karena memang perempuan itu memang ya Teh ya, apalagi ibu tenang ya Teh gitu. kalau misalnya belum beres gitu ya. Betul sekali. Iya, berarti boleh langsung dijawab ini? Boleh banget Teh Manda, Mas. Makasih banyak nih Teh Yunia atas pertanyaannya. Iya, sama-sama Tegi. Mungkin berarti kita harus Manda juga mohon maaf ya Teh Yunia, karena jujur masalah memang kita para ibu teh digedrukin gitu bersama domestik, rumah tangga dan berbagai gitu, itu diakui banget gitu. Nah kalau misalnya Manda pertama ngasih listing dulu nih, maksudnya teh nggak melulu harus listing di buku gitu, listing kira-kira prioritas mana ya yang paling urgent gitu pada saat itu, yang paling harus banget dikerjain gitu.
kan sebenarnya nggak selalu melulu kita harus mendampingi anak, kan ada kalanya anak misalnya bermain sama kakaknya, misalnya main sesuatu barengan sama kakaknya, kemudian kita bisa sambil nyuci aja gitu, atau misalnya kita masak aja tenang gitu, karena ketika kita sudah nampi, sudah mengakui, ketika kita khusyuk, pasti Allah akan mengkondisikan seisi rumah gitu, akan mengkondisikan hati, mengkondisikan seisi rumah agar bagaimana kita terkondisikan gitu. Ketika kita sudah benar-benar khusyuk gitu. Kemudian ketika kita sudah mengakui, menerima dan pasrah, insya Allah kita bisa memanage gitu. Berarti misalnya kira-kira yang paling penting mungkin saat ini aku ngerjain dulu tugas misalnya gitu. Boleh kok, kita juga kan nggak salah minta tolong ayahnya untuk jagain dulu anak kita gitu. Kita juga nggak salah kayak tadi, tapi pengen beres semuanya gitu ya. Berarti prioritaskan dulu yang paling urgent saat itu gitu. Kemudian kerjain satu-satu gitu, karena ketika kita jujur mengerjakan sesuatu hal dalam satu waktu yang but-but kesana kesini gitu, itu bikin kita capek gitu, bikin kita lelah. Tapi bener gak kira-kira Teh Yunia, kalau kayak gitu kayaknya kita harus mulai memprioritaskan, listing mana ya prioritas utama dulu gitu. Iya bener banget Teh, bener banget. Kemudian komunikasi, jangan lupa komunikasi bersama orang yang terdekat, misalnya suami atau anak pun kita bisa aja komunikasi banget gitu. Dek, bentar ya bunda mau masak dulu, bunda kan mau masak yang paling enak buat adek, misalnya kita nanya kayak gitu. Jadi adek main dulu ya misalnya sama kakak, atau misalnya ketika masak gak urgent banget, ya udah main sama anak gitu. Ketika pengen beres nih rumah, gimana ya caranya? Mungkin bisa beres-beres ketika anak sudah tidur siang mungkin. Tapi kan Teh kalau misalnya tidur siang nanti berantakan lagi, ya nggak apa-apa gitu, beresin lagi aja gitu kan, nggak sih? Gitu nggak sih? Ketika Iya, kita banget. sudah menerima ketika kita sudah menerima, kita main Lego kemudian dijatuhin lagi, kita beresin lagi, ya nggak apa-apa, kita senang kan ketika anak kita main Lego terus mereka bisa menyusun sampai tinggi, kemudian mereka hancurkan lagi, menyusun lagi, karena mereka sudah nampi, karena mereka mengakui, karena mereka sedang belajar gitu. Ya Teh, terima kasih. Sama-sama. Punten buat teteh-teteh, bunda-bunda, kalau misalnya ada suara tiba-tiba berisik, itu di depan saya ada rel kereta. Iya, Teh Ambarna terima kasih banyak ya. Sama-sama Teh Yunia, semoga Allah selalu menolong Teh Yunia. Ya, amin. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih jawabannya Teh Manda. Semoga itu melegakan hati ya, melegakan hati dan juga menguatkan kembali gitu ya para bunda untuk tetap berperan dengan optimal. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih dari Teh Hana. Halo, Assalamualaikum Teh Hana. Halo, Assalamualaikum Teh Hana. Ya, waalaikumsalam, Teh Egi. Masya Allah. Gimana nih perasaannya malam hari ini Teh Hana? Alhamdulillah, senang ikut webinar ini, jadi banyak nambah wawasan, pelajaran juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam kenal Teh Hana ya. Teh Hana, Ya, kalau boleh sama-sama. tahu Teh Hana ini nyimak dari daerah mana? Saya dari Bandung. Dari Bandung ya, Masya Allah. Mungkin Teh Hana mau menyampaikan secara langsung nih pertanyaannya sama Teh Manda. Oh, boleh. Assalamualaikum, Teh Manda. Salam kenal. Salam kenal. Saya gimana ya pertamanya? Mungkin saya kisahnya the one and only ya. Di antara semua ibu-ibu bunda-bunda di sini. Saya sih cuma pengen ini aja ya Teh Manda. Kebetulan saya single mother. Makasih ya. Ya, saya ibu tunggal.
Saya cuma pengen nanya, ini kan bagaimana untuk memotivasi anak, lebih ke situ ya Teh, karena kan kondisi dan keadaannya dia berbeda sama yang lain, yang komplit gitu ya. Nah, mungkin kan anak ada rasa insecure atau dia mungkin agak merasa berbeda walaupun tidak diungkap ke saya gitu. Tapi mungkin di dalam hati perasaannya kan ada sedikit, kenapa ya kok temen aku kayak gini, kok temen aku ada apa-apanya mamanya gitu, sedangkan aku nggak ada, cuman mama gitu, cuman kayak gitu. Nah, saya sih pengen tahunya gimana untuk apa ya, menjalani atau langkah apa sih yang paling tidak bisa memotivasi anak supaya tidak merasa terlalu insecure. Gitu aja Teh Manda. Hatur nuhun sebelumnya. Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya Teh Hana. Boleh Sama-sama. langsung dijawab mungkin Teh Manda, silahkan. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa Teh Hana? Anak saya usia sekarang mau SD 7 tahun. Oh, mau SD ya, 7 tahun. Berarti udah bisa berkomunikasi dengan baik itu dari hati ke hati ya. Insya Allah, Ya, alhamdulillah. insya Allah. Berarti ketika udah masuk ke 7 tahun, artinya anak bisa diajak komunikasi dan bisa diperkenalkan konsep tauhid. Ini loh, Nak, Allah itu udah memperjalankan kita sampai hari ini kayak gini loh gitu. Misalnya Allah ada orang tua, misalnya ada teman-teman kita misalnya yang nggak punya orang tua dua-duanya, gimana ya kalau kayak gitu rasanya gitu. Artinya kita harus mengkomunikasikan kepada anak, kemudian mengkonfirmasi sebenarnya perasaannya kayak gimana ya, atau mungkin sebenarnya biasa aja tuh gitu ya kan, kita apakah kita udah mengkonfirmasi dulu nggak sih gitu. Artinya kan kita kalau misalnya 7 tahun itu berarti ada di fase kedua di mana anak sudah bisa mengkomunikasikan, dan di fase kedua anak sudah mulai lebih jauh mengenal Allah gitu. Enggak yang kalau misalnya di usia anak-anak saya kan konsep Allah tuh kayak yang nyiptain gunung siapa ya, Allah gitu kan, baru gitu. Kalau misalnya usia 7 tahun kemungkinan bisa yang bisa ditransferkan yang hadir, yang Bunda dan Ade jalani hari ini adalah karunia Allah gitu. Dan karunia Allah, sesuatu yang Allah kasih buat kita itu udah pasti baik, gak mungkin gak baik gitu. Dan gak ada ciptaan Allah atau gak ada sesuatu apapun yang Allah kasih itu gak baik. Jadi mustahil kalau misalnya Ade misalnya gak ada papahnya, itu berarti jadi hal yang paling jelek gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat fisik gitu ya, kita ngelihat raga, yang harusnya misalnya bertiga kok kita berdua, tapi kalau misalnya menurut Allah kita berdua enggak ya, kita kekurangan enggak ya. Mungkin Ade tidak merasakan kekurangan kasih sayang dari misalnya merasa kekurangan enggak ada sosok ayah, tapi mama bunda mau belajar nih gimana Ade mempunyai kasih sayang yang utuh, yang penuh. Jadi Ade jangan khawatir ya. Mungkin kayak gitu nggak sih? Karena untuk mengkomunikasikan ketauhidan kepada anak teh emang luar biasa ya, step by stepnya teh. Kita teh emang luar biasa, harus terus belajar gitu. Ya pastinya nggak ada sesuatu takdir Allah, nggak ada sesuatu hal yang Allah kasih itu jelek. Udah pasti yang paling terbaik nak gitu. Ini udah pasti yang paling terbaik gitu. Mungkin setelah itu kita konfirmasi rasanya. Sekarang rasanya gimana perasaannya pas udah kita ngobrol gini. Sebelum ngobrol kita tanya konfirmasinya, ngelihat orang-orang yang ada ayahnya, gimana perasaannya, ngelihat orang-orang yang gak ada dua-duanya, orang tuanya gak ada, gimana perasaannya.
terus gak ada sama sekali keluarganya, gimana perasaannya. Sekarang gimana perasaan adik ngelihat ini yang lagi sama adik cuma bunda aja loh gitu. Iya teh, alhamdulillah teh sedikit terobati. Karena apa sih, kadang-kadang ya saya sedih juga gitu ya, maksudnya ya kan kita manusia cuma bisa berencana, Allah yang menentukan teh. Yang saya selalu terus belajar untuk lebih baik, terus menguatkan diri gitu, karena di dalam diri saya, jadi saya harus kuat biar anak saya kuat gitu. Jadi kalau saya lemah, gimana anak saya gitu. Jadi alhamdulillah wawasan baru buat saya, pelajaran. Jadi ya saya sangat berguna tadi yang sudah Teteh bilang. Insya Allah saya akan mencoba. Iya, karena kan seorang ibu adalah transfer pertama gitu ya buat anak. Jadi kalau misalnya ibunya nampi, insya Allah transferin lagi kok ke anaknya nampi. Kalau misalnya ibunya pasrah, ibunya kuat, pasti anaknya kuat. Ketika ibunya khusyuk, otomatis akan sampai yang kekuatan yang bunda sekarang punya ke anak itu pasti insya Allah sampai. Yang penting ikhlas ya teh. Ya, nampi gitu. Nampi. Yang penting, karena ikhlas itu bukan pekerjaan orang yang diam gitu. Jadi terus bergerak, terus mengupgrade diri, terus khusyuk gitu, terus belajar untuk khusyuk, karena mindful itu kan 3 tadi gitu. Iya. Mindful itu bukan definisi 1, tapi mindful itu bagaimana kita tadi mengaplikasikan yang 3 tadi gitu. Dan gak ada obatnya gitu. Semoga mengobati. Iya, amin. Hatur nuhun Teteh, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah terus menolong Teh Hana, menguatkan pundak Teh Hana gitu. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Teteh. Masya Allah Teh Manda dan Teh Hana untuk ilmunya yang luar biasa ya. Semoga Allah senantiasa menguatkan langkah bunda-bunda yang hadir malam hari ini, dan juga selalu Allah isi hatinya dengan kesabaran dan cinta ya, Masya Allah. Dan sebagai apresiasi, ada kado istimewa nih dari El Hasna Hijab Indonesia buat Teh Yunia, kemudian Teh Nida dan juga Teh Hana. Nanti silahkan untuk konfirmasi via admin Teh Elva ya di grup WA ya, karena akan ada himar eksklusif dari El Hasna Hijab Official. Dan terima kasih nih buat sahabat El Hasna yang sudah bertanya ya. Insya Allah, meskipun tidak langsung dijawab malam hari ini, insya Allah akan dijawab nanti di grup WA ya. Dan Teh Manda nih ya, mungkin Teh Manda mau kasih bonus gitu ya, mau kasih hadiah tambahan nih buat para peserta sharing malam hari ini buat Teh Manda. Kasih pertanyaan mungkin ya. Sebenarnya simpel banget pertanyaannya. Yang pertama tadi Ya, aja yang pertama Manda tanyain, apakah setelah kita mendapatkan materi ini, apakah sama nggak jawabannya sama pertanyaan yang pertama gitu, yang tadi yang di polling. Kira-kira ada yang mau menjawab gitu, apa sih, ada sama nggak ya ketika sebelum mendapatkan materi terus mengisi polling itu, terus ketika sudah mendapatkan materi, mendapatkan sharing, ada jawaban lain nggak ya gitu, atau misalnya masih belum terjawab atau masih belum ini gitu. Itu sih pertanyaannya Tegi. Oke, kita ini ada Teh Siti, kita coba ngobrol dengan beliau ya. Halo, Assalamualaikum Teh Siti. Halo, Assalamualaikum Teh Siti. Waalaikumsalam. Masya Allah, Teh Siti Waalaikumsalam sehat? Peggy. Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Sekarang aktivitasnya di rumah atau gimana nih Teh Siti kalau boleh tahu? Qadarullah sekarang sedang dalam perjalanan Peggy. Masya Allah. Luar biasa ya, jadi dalam perjalanan masih tetap semangat buat
belajar bersama kita semuanya ya. Oke, mungkin Teh Siti mau Alhamdulillah. menyampaikan nih jawaban dari pertanyaan dari Teh Manda tadi. Halo, Teh Siti. Halo, Teh Siti. Masih terhubung dengan kita? Halo, Teh Siti. Oke, mungkin ada sahabat El Hasna yang lain yang mau menjawab? Insya Allah ada hadiah spesial nih ya dari Kata Muya berupa Edu Games ya. Oke, Teh Siti sudah terhubung kembali dengan kita. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita akan ngobrol dulu nih dengan Teh Meila ya. Halo, Assalamualaikum Teh Meila. Halo, Assalamualaikum Teh Meila. Iya, Peggy. Teh Meila gimana nih? Mungkin Teh Meila mau sharing gitu ya, mau sharing jawaban dari pertanyaan Teh Manda tadi. Iya, alhamdulillah Peggy. Untuk pertanyaan yang pertama itu kan tadi kalau nggak salah apakah kita merasa sedih ya, merasa menderita ketika kita sedang dizolimi, ketika kita sedang dijahati kayak gitu. Tadi saya untuk yang pertama jawabannya iya, saya merasa menderita gitu ya, karena gimana pun juga pasti kepikiran ya Teh. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, apakah saya masih bahagia? Ya, saya jawabnya alhamdulillah saya bahagia. Setelah dengar materi sharing dari Teh Manda, alhamdulillah untuk pertanyaan yang pertama, yang tadinya saya merasa menderita ketika saya dizolimi, berubah pikiran. Karena tadi kan Teh Manda bilang obatnya apa sih supaya kita jauh dari perasaan menderita. Itu adalah mengakui dan menerima ya Teh. Ya mungkin jadi jawabannya untuk yang pertanyaan yang pertama saya jadi tidak merasa menderita ya. Karena ya mungkin itu emang jalannya Allah ngasih ujian, ngasih saya merasa dizolimi, itu ya mungkin proses supaya jadi lebih dewasa, supaya bisa memaafkan. Ya gitu kayaknya. Masya Allah. Mungkin Teh Manda ada sedikit tambahan atau booster nih buat Teh Meila. Alhamdulillah luar biasa sih. Artinya Allah memberikan karunia ilmu, karunia rezeki untuk sampai gitu. Karena ketika kita sedang berada di webinar ini gitu, kan kita mempunyai pilihan untuk tidak menyimak. Kita mempunyai pilihan untuk ya udah join aja gitu. Kemudian Allah juga mempunyai hak untuk tidak memberikan karunia ilmu dan rezeki ilmu untuk kita kan gitu, dan luar biasa Allah ngasih rezeki dan karunia ilmu buat Teh Meila sehingga terjawab gitu. Saya. Masya Allah ya. Terima kasih Teh Meila atas jawabannya ya. Semoga hari-harinya senantiasa Allah berkahi dan Allah berikan kebahagiaan. Masya Allah. Wah, ini ada Shanum ya dan Saza ya. Masya Allah. Dan Saza. Nah, kita coba itu bunda-bunda menghubungi kembali Teh Siti. Bunda Halo, Assalamualaikum Teh Siti. Ya Bunda siapa? Oke. Bisa dengar suara kami Teh Siti? Alhamdulillah bisa Teh. Oke. Mungkin Teh Siti mau langsung jawab nih tadi yang pertanyaan yang diajukan sama Teh Manda. Siapapun. Bismillah, untuk pertanyaan yang pertama tadi saya sendiri jawabnya alhamdulillah tidak merasakan menderita
Lalu untuk pertanyaan keduanya tentu saja saya jawab saat ini saya sedang bahagia. Maaf Teh Siti, suaranya kecil di sini, boleh diulang kembali? Untuk pertanyaan pertama tadi saya jawabnya alhamdulillah saya tidak menderita. Ini apa? Apa? Di sini suaranya hilang ya? Oke. Di sini suaranya hilang ya? Baik. Oh, sama ayah bun. Kayak Oke. Teh Siti bisa memperbesar volume suaranya mungkin? Saya jadi mau berkata teh. enggak. Ayah. Ayah. Ya, Masya Allah ya. Sepertinya qadarullah sedang ada gangguan di audio ya. Oke, terima kasih Teh Siti ya. Tetap berusaha menyimak nih meskipun dalam perjalanan. Semoga senantiasa Allah berikan keselamatan ya. Nah, di sini kita akan langsung mendengarkan jawaban nih dari Teh Erna ya. Halo, Assalamualaikum Teh Erna. Halo, Ya, Assalamualaikum Teh Erna. Waalaikumsalam Teh. Masya Allah, Teh Erna gimana kabarnya Teh Erna, sehat? Sebetulnya nih lagi isoman. Wah, Masya Allah ya. Semoga lekas Lagi sehat. positif. Amin, Erna. amin, amin. Makasih. Teh Erna gimana nih tadi sharing malam hari ini? Bermanfaat nggak nih buat Teh Erna? Dan mungkin Teh Erna mau langsung jawab juga pertanyaan yang tadi diajukan sama Teh Manda. Makasih Teh Egi, Teh Manda. Alhamdulillah ngasih banyak manfaat banget, ngasih banyak jawaban yang lebih baik banget buat saya pribadi, buat hati saya gitu. Dimana mungkin di awal saya ngerasa banyak hal-hal yang rasanya bikin saya ngerasa menderita dalam banyak hal. Tapi ternyata waktu pas Teh Manda tadi jelasin di awal, ternyata ada 5 hal yang ternyata bikin kita menderita, yaitu tadi masa depan yang banyak kita khawatirkan, terus yang masa lalu yang nggak pernah kita maafkan, terutama tidak memaafkan diri sendiri gitu kan. Oh, itu mungkin ya yang bikin saya selama ini merasa menderita, merasa tidak bisa menerima kayak gitu. Dan ternyata tadi dia waktu pas Teh Manda cerita yang tentang hal-hal yang menderita itu, saya bertanya, jadi harus gimana biar saya tidak merasa seperti itu gitu. Ternyata kelanjutannya, oh ternyata saya harus qanaah, saya harus bisa menerima hal-hal itu gitu. Jadi alhamdulillah banget ngerasa jadi lebih bisa menerima semuanya gitu Teh. Alhamdulillahnya gitu. Terima kasih banyak. Masya Allah. Teh Erna, terima kasih atas jawabannya ya, sangat menyentuh hati. Semoga segera sehat, kemudian segera Allah angkat penyakitnya dan tetap kuat ya dalam menjalankan peran terbaik menjadi seorang ibu dan juga seorang istri. Nah, untuk Teh Meila dan Teh Erna, alhamdulillah ya ada kado spesial nih berupa Edu Games dari Katamuya ya. Jadi nanti jangan lupa kepada Teh Yunia, kemudian Teh Nida, Teh Hana, Teh Meila, dan Teh Erna, silahkan menghubungi admin, yaitu Teh Elva yang ada di grup WA ya, untuk mengkonfirmasi door prize sahabat semuanya. Masya Allah, nggak kerasa ya, kami sudah menemani sahabat Elhasna semua selama kurang lebih 1 jam ya malam hari ini. Nah, terakhir nih, pengen nanya nih, Teh Manda ya, kalau Teh Manda nih dikasih kesempatan ketemu dengan seluruh bunda, seluruh istri, seluruh ibu luar biasa di Indonesia, apa sih yang mau Teh Manda sampaikan sama mereka semuanya? Insya Allah ya, kalau dikasih kesempatan buat
ketemu satu-satu gitu ya, pastinya yang pengen selamat gitu, selamat berbahagia, jadilah wanita yang paling bahagia, jadilah istri dan ibu yang paling bahagia, jadilah muslimah yang paling bahagia gitu. Terus ya sebenarnya pengen meluk satu-satu gitu ya, karena love language Manda tuh disentuhan gitu. Jadi ketika meluk dan kayak ngusap itu kayaknya kayak mentransfer kekuatan gitu. Mungkin bukan mentransfer kekuatan buat bunda-bunda di luar sana, mungkin malah jadi mentransfer kekuatan buat Manda gitu sendiri gitu. Dan bahkan dari kisah hari ini pun, kisah-kisah bunda-bunda di sini jadi bikin mentransfer kekuatan Manda, dan vibes-nya tuh dapat banget gitu. Bagaimana ketika kita ngedapetin sesuatu, oh iya ya, berarti aku misalnya aku ternyata aku menderita dan aku punya obatnya, dan itu kerasa banget gitu sama Manda sendiri gitu, kayak ngedapetin lagi sesuatu hal yang mungkin dulu pernah Manda vibes itu teh dapet gitu, pernah Manda dapetin gitu, dan kayak dejavu gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, pokoknya selamat menjadi istri, ibu muslimah, calon ibu yang paling bahagia di dunia ini gitu. Insya Allah semoga Allah terus menguatkan pundak kita, semoga Allah terus menguatkan kita, semoga Allah terus melapangkan dada kita, semoga Allah terus hadir bersama kita gitu. Sampai kapan? Sampai perjumpaan bersama Allah gitu. Dan semoga ketika kita tidak dipertemukan nanti entah kapan gitu bersama bunda-bunda di sini, insya Allah semoga kita dipertemukan lagi di surga nanti gitu, bersama yang hebat juga, yang paling mindfulness gitu di dunia ini, Rasulullah Muhammad, juga mungkin Bunda Khadijah gitu sih paling kayak gitu. Masya Allah, jazakillah khair Teh Manda sudah berkenan meluangkan waktunya nih buat sharing ilmu dan motivasi luar biasa ya untuk kita semuanya. Dan sepakat ya, kita sama-sama doakan beliau keluarga agar segala hal yang telah disampaikan Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang berkali-kali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya terus Teh Manda, sukses berkah lancar semuanya untuk segala aktivitasnya. Amin ya Allah. Ya. Dan jazakumullah khair, terima kasih banyak Egi ucapkan untuk sahabat El Hasna semua yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Semoga segala hal yang kami sampaikan malam hari ini jadi kebaikan untuk kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa ada tambahan hadiah nih ya buat para bunda terbaik nih ya yang hadir malam hari ini, yang mengirimkan review paling menarik ya. Silahkan tag akun official kami di @elhasna_hijab_official, kemudian tag juga Teh Manda ya di @amanda_sjf. Betul ya Teh Manda ya? Iya. Iya. Nanti kita akan sampaikan kembali infonya via grup WA. Jadi buat para bunda yang sudah menyimak dan mencatat, segera buat review terbaik nih, karena akan ada hadiah menarik ya yang menanti dari El Hasna Hijab Official. Dan buat para bunda nih yang mungkin ingin berkarya ya dan terus berdaya bersama El Hasna, bisa juga nih join menjadi El Hasna Spot ya, karena El Hasna Spot ini apa nih Teh Egi? Jadi El Hasna Hijab Official ini menerima pemesanan dalam jumlah grosir ya, namun para bunda di sini bisa banget untuk menjadi agen atau El Hasna Spot yang sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia, Masya Allah ya. Jadi jangan lupa nih, sekali lagi Egi ingatkan ya untuk follow akun official kami di @elhasna_hijab_official ya, dan jangan lupa follow juga nih akun Instagramnya Teh Manda ya, agar terus terhubung ya di @amanda_sjf. Masya Allah ya. Menjadi seorang ibu memanglah tidak mudah, tetapi tanpa seorang ibu, anak-anak tak akan pernah mengerti arti dari sebuah ketulusan. Bunda adalah yang terhebat di dunia sebab ia melahirkan kehidupan dan memberi nyawa pada kata cinta. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum kita pamit undur diri, kita foto bersama dulu ya.
Teh Manda nggak apa-apa ya Teh Manda ya, Nggak Masya Allah apa-apa, ya. nggak apa-apa. Nah, jadi buat para bunda boleh banget ya, mungkin kita on cam terlebih dahulu nih buat kenang-kenangan yang semoga bisa menjadi pengingat ya bahwa kita pernah saling menguatkan, pernah saling belajar gitu ya, pernah saling memberi motivasi, Masya Allah ya. Oke, sudah on cam semuanya? Masya Allah nih, terbaik nih. Di sini sudah ada Teh Hana, Teh Indri, Teh Elva, Teh Siti. Masya Allah ya, luar biasa banget nih Teh Siti ya dalam perjalanan. Masih semangat banget nih, masih on fire, perlu dicontoh ya semangatnya. Ada Teh Sinta, Teh Erna, oke, sepertinya sudah siap ya semuanya ya. Oke, kita ada rekomendasi nggak Teh Manda nih? Kita gaya apa nih Teh Manda? Gaya yang terbaik aja lah buat benar-benar Ya benar ya. yang paling terbaik. Oke, mungkin Egi akan kasih aba-aba ya. Teh Indri siap ya Teh Indri ya? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Terima kasih nih Teh Manda, kemudian terima kasih para bunda luar biasa yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga segala kebaikan senantiasa Allah sampaikan pada bunda semuanya ya. Saya Egi dan Teh Manda serta tim dari Hijab El Hasna pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di next kesempatan yang jauh lebih baik insya Allah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Teh Manda, Indri, Egi. Egi udah gak ada ya. Teh Manda, ya Indri. Jazakumullah khairan kasihan buat semuanya. Juga buat semuanya. Makasih banyak ya. Elva yang makasih Teh. Jadi Semoga waktu buat keluarganya kepake buat ngisi materi. Enggak. Sama Indri juga, makasih ya. Aduh, jadi dedek kinanya sama Kang Manda dulu ya. Teh Manda, tadi Elva kirim chat yang pertanyaan-pertanyaan sama tadi udah ada yang dijawab juga sih sama Teh Manda yang tiga itu. Nah, itu ada yang belum dijawab. Kalau berkenan boleh dijawab nanti di-share di itu ya di grup WhatsApp. Oh iya, boleh. Nanti aja kalau luang Teh. Oh iya. Teh Manda, punten ya kalau malam ini kurang fokus, ya Allah, maaf. Nggak apa-apa. Tadi Patrick bersama ini ya. daftar itu ya, daftar Alkindi Teh. Iya. Ya
Allah, maaf ya Teh, tadi pas poin 3 kelewat lah, udah poin 4 aja gitu. Maaf ya Teh ya, kita malam ini Kecepatan belajar nggak, mindfulness, Manda, tapi operatornya nyampeinnya? belum mindfulness ini Teh. Kasih Teh, nggak kecepatan, segitu mah normal Teh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Teh Manda ilmunya, Makasih Masya pisan ya Teh Allah. Indri, Teh Elap. Ya, makasih ilmunya Teh Manda. Indri nuhun Zoom-nya udah bersedia dipakai akunnya. Kamu Siap, lihat sama-sama Teh.